Wudu. Ini senang saja baca. Terus. Bab wudu. Wuduhu sittatun. An-niyatu 'ala ghusli wajhi wa ghusli yadayn. Ila al-mirfaqain wa pakaian siku. Niat yang pertama bersama kita membasuh muka, membasuh kedua belah tangan sampai ke siku, menyapu kepala, menyapu mashul kali ini minar rasi, menyapu sebagian daripada kepala ini yang wajib. Yang sunatnya seluruh kepala. Jangan lagi tak sapu semua kepala. Jangan. Sayang waktu kita. Sayang umur kita. Kalau waktu kita berwudu hanya takat menyapu sebagian rambut saja. Itu budaya di kampung. Itu budaya yang memasyarakat. Tapi kita yang berpendidikan agama dengan ilmu hadis dan Al-Quran, kita ikuti sunnah Nabi. Nabi kita membasahkan kedua belah telapak tangan dan Nabi kita sapukan ke kepala. Tak boleh cara yang semacam itu sebab dengan cara praktekannya sulit. Oke, basuh tangan sapu macam itu. Seluruh rambut di kepala kita kena air wudu. Berarti dengan kesemuanya telah menerjemahkan rasa ubudiyahnya kepada Allah. Sejumlah rambut yang tersapu dengan air wudu, sebanyak itulah yang kita dapatkan. Membasuh kedua belah kaki sampai kepada mata lali, sampai kepada buku lali. Ini juga saya tak sependapat, sudah saya katakan. Saya tak mau sebut buku lali. Kesian dia lali, dia tak lali. Buku berakal namanya. Dia mas sebut mata kaki, Imam sebut buku berakal, tapi sebut buku lali, zalim dia, kesian. Kata dia, dari sejak bila aku lali? Lali itu artinya nyanyuk. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, itu rukun-rukunnya. Wa sunanuhu, selain daripada itu, maka waktu kita berwudu, kita meniatkan mengangkat hadas, atau kita niatkan berwudu untuk sembahyang, atau kepada suatu perkara yang tidak dibolehkan kecuali dengan berwudu. Sengaja aku berwudu untuk menyentuh mushaf. Sebab menyentuh mushaf tidak boleh kecuali dalam keadaan berwudu. Boleh kita niat semacam itu. Sengaja aku berwudu untuk aku tawaf. Boleh juga. Kecuali wanita yang mustahadah, atau dengan laki-laki yang sadisilbol, atau dengan wanita yang selalu keluar keputihan. Maka dengan niatnya, sengaja aku berwudu untuk membolehkan aku melaksanakan sembahyang fardu. Untuk membolehkan aku melaksanakan sembahyang fardu. Tak boleh dia niat sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas. Sebab hadasnya terus-terusan, hadasnya keluar, keputihan senantiasa keluar, kencing senantiasa keluar, darah senantiasa keluar, tapi hadas tidak terangkat. Satu, an-niyatu pada muka. Fa in ittasar 'ala niyyati, kalau dengan kita berikhtisar, mengambil ringkas dengan berniat di waktu kita membasuh muka, maka itu sudah memadai. Tapi kita tidak dapat pahala sunat di waktu kita berkumur-kumur kalau kita tidak berniat sebelumnya. Lakin la yusabu ala ma qablahu bin madhabatin wa istinsyaqin wa ghasli kaffin. Jadi kalau kita ingin dapat pahala sunat, niat jadi dua kali. Niat yang pertama, hukumnya sunat, untuk kita membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Niat yang wajib waktu kita menuangkan air ke muka kita. Wa yundabu ayyusami Allah bismillahirrahmanirrahim, dan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kalau kebetulan kita meninggalkan tasnya secara sengaja atau secara lupa, kita akan membacanya di pertengahan wudu. Jelas. Yang jelas saya terus. Fa in syakka fi najasati yadihi. Kalau kita bimbang tangan kita kotor, makruh kita memasukkannya ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Sebelum kita membasuhnya 3 kali di luar. Itu cara berwudu yang sempurna. Nabi kita bersabda, barang siapa berwudu yang sempurna, istakmalal wudu, kemudian setelah selesai dia menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan terbuka pintu-pintu gerbang surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, dia dipersilakan masuk daripada pintu gerbang mana saja. Itu fadilah membaca doa selepas wudu. Qala summa yastaku, kemudian kita bersiwak dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Bisalati ghurafin, sekaligus dengan 3 kali mencedok atau dengan 3 kali mengambil air. Ghurfah, 1 cedokan.
Jadi dengan sepenuh telapak tangan kita tadi itu kita gunakan untuk kita bermadmadah, berkumur-kumur, dan yang baki yang sisanya kita gunakan untuk kita beristinsyak ke hidung. Masukkan air, ambil air sedikit, separuh untuk mulut, yang baki untuk hidung sekaligus. Macam itu. Mulut, hidung. Ada bundaran kedua, mulut dulu, bobok keluar, bobok keluar, baru berikutnya ke hidung. Jadi 6. Yang muhtamat kedua-duanya ada hadis, yang muhtamat kedua-duanya itu digabungkan. Qala summa yatamadmadu min gharfatin summa yastanshik, summa yatamadmadu min ukhra summa yastanshik, summa yatamadmadu min asalisa summa yastanshik, wa yubalighu, dan disunahkan kita mubalaghah. Maksudnya melebihkan. Di waktu kita berkumur-kumur yang sebelumnya terus kecuali di waktu puasa, tak payah. Kalau waktu puasa membatalkan. Kalau ke hidung, bukannya setakat masuk ke hidung kita tarik apa? Ya, ada perhitungan lah, jangan terlalu kuat sampai termasuk ke dalam, itu berlebihan lagi. Sunat kita melebihkannya di waktu kita tidak puasa. Kemudian kita membasuh muka 3 kali. Muka artinya antara ubun-ubun atau antara tubuhnya rambut di atas dan sampai ke dagu di bawah, dan dari telinga ke telinga. Wa minhu mawdi'ul ghamam wa huwa ma tahta asy-sya'ri alladhi amal jabhata kullaha aw ba'daha. Mawdi'ul ghamam, bulu-buluan yang tumbuh di dahi seseorang, itu termasuk daripada bahagian muka. Qala wa yajibu ghaslu syu'uril wajhi kulliha, dan wajib kita membasuh semua bulu-buluan yang ada di muka, yang zahir dan yang batin, luar dan dalam. Qala wal basyarati tahtiha, dan juga dengan basyarah, dengan kulit, baik itu tebal maupun tipis, khafifatan, nipis atau tipis, kanat atau kasifatan atau tebal, yang walaupun kedingnya tebal sekali tetap juga wajib dicuci atau dibasuh. Kal hajib, ini hajib, alis, atau kita sebut dengan kening. Wasyarib, kumis. Wal anfaqah, nih apa namanya nih? Yang sedikit di sini kita tak ada sedikit. Ada sedikit ini yang sini yang di bawah bibir, itu namanya anfaqah. Akhwat tak punya. Tak apa. Wal izar, nih izar. Pas buat dicantum. Tambah. Ini izar. Wal izar. Artikan sendirilah. Wal hud, bulu mata. Wa sya'ril khat, bulu pipi. Illa lehjah wal aridain, kecuali jenggot atau janggut dengan aridain, dengan cambang. Yang di sini disebut dengan aridain, ke bawahnya disebut dengan janggut. Yang itu yang walaupun yang kalau kebetulan tebal cukup dengan luarnya saja, dalam tidak perlu, yang walaupun juga disunahkan kita menyelat-nyelatinya. Jadi keterangannya tadi, semua bulu-buluan yang ada di muka wajib kita membasahinya dengan air, kecuali janggut dengan al-aridain, bila kalau di waktu tebal. Qala fa innahu yajibu ghaslu zahirihima wa batinihima wal basyarati tahtihima indal khiffati fa zahiruhuma faqat indal kasafah. Khiffah nipis, kasafah tebal, akan tetapi disunahkan kita menyelat-nyelatinya. Wa yajibu ifadatul ma'i, dan diwajibkan kita menuangkan air ala zahirin nazili, kepada bahagian yang nazil, yang terhurai daripada jenggot yang ada di dagu. An-nazil yang turun. Jadi maksud daripada nazil, kadang-kadang janggut kita tuh panjang. Jadi bukannya setakat yang di sininya saja, yang di bawahnya pun juga kena sapu. Wa yajibu ghaslu juz'in minar ra'si wa sa'iri ma yuhitu bil wajhi liyatahaqqaqa kamaluhu, dan diwajibkan kita menyapu, membasuh juz'in minar ra'si, sebahagian daripada kepala di waktu kita membasuh muka, supaya kita pasti dan boleh meyakinkan muka kita terbasuh semuanya. Memang tadi batas muka daripada ubun-ubun sampai ke dagu, daripada telinga ke telinga, tapi juga dengan kita, untuk kita meyakinkan semuanya itu terbasuh, kita cuci muka secara berlebihan, dan itu disebut dengan ghurrah. Nabi kita bersabda, sayub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku nanti akan dibangkit Allah pada hari kiamat dalam keadaan ghurrah dan tahjil. Ghurrah itu adalah cahaya di muka, bekas daripada kita berwudu. Sedangkan dengan tahjil, bagian yang kita lebihkan di waktu kita membasuh tangan dan kaki. Qala
Wasunnah ayyukhalilal lihyata, dan disunatkan kita menyelat-nyelati jenggot dari bawah dengan air yang baru. Kemudian kita membasuh kedua tangan sampai ke siku 3 kali. Fa in quti'at minas sa'id, betis. Kalau dengan kaki, lengan. Kalau dengan tangan, tangannya terputus sampai kemari, sampai ke sini. Jadi kita wajib membasuh tangan daripada ujung jari sampai ke siku. Kalau terputus sampai di tengah macam mana? Yang baki kena dibasuh. Kalau terputus sampai ke siku, kepala siku sudah dibasuh. Kalau terputus sampai ke abud, ini namanya abud, yang ini sampai ke abud, sampai ke sini, itu terpulang kepada kita. Tapi masih tetap sunat dibasuh. Kesimpulannya, tangan masih utuh, basuh semuanya. Terputus sampai di lengan, basuh yang baki, wajib. Sampai ke kepalanya, sunat disapu. Begitu juga kalau sampai ke bahu. Qala fa in qati'at minas sa'idi wajaba ghaslul baqi aw mimsalil mirfaq lazimahu ghaslu ra'sil adud. Wajib kita membasuh kepala daripada adud. Ini sudah saya katakan adud yang di sini. Ini adud namanya. Ini katif bahu, ini adud, yang ini mirfaq. Qala lazimahu ghaslu ra'sil adud aw minal adudi nuban nadhiba. Disunatkan ghaslu baqihi, kemudian kita menyapu kepala dan kita mulai daripada permulaan kepala, fayadhabu biyadaihi, kemudian kita pergikan, kita jalankan kedua belah tangan kita sampai ke tengkuk. Ini kafa di sini. Tempat kita meletakkan bantal di waktu tidur namanya kafa. Kemudian kita kembalikan kepada tempat semula. Yang aludzanika salasa, itu kita lakukan 3 kali. Ini juga kalau kebetulan rambut kita panjang. Kalau rambut kita pendek, cukup sekali saja ke belakang. Fa in kana aqra, botak. Kalau kebetulan botak. Kalau di Mesir bicara masalah botak tak asing. Tapi kalau tempat kita sulit cari orang botak. Tapi yang lebih aneh, ada akhwat kita mengidam kepala botak. Saya cerita sih orang bawa ke tanah air, orang pun juga bingung. Bagaimana? Jadi istri tadi itu waktu jalan dengan suaminya, entah pergi ke Roksi, entah pergi ke Tanta, entah pergi kemana, ke Mesir, pergi kemana pun, kalau untuk tengok orang botak, banyak, ramai. Pergi-pergi jalan banyak orang botak. Jadi si istri yang sedang mengidam tadi itu begitu tengok kepala botak, teringin dia mau sentuh kepala botak itu. Jadi kata suaminya, adik, Haji, Pak, paspor istri seberapa? Maksudnya seberapa kalau istri? Adik? Tak? Hah? Ayang? Ayang? Bukan sayang, ayang. Jadi ayang. Macam mana? Saya mau carikan kepala botak. Jadi kalau minta carikan durian, apa kita carikan durian ke Thai? Ada durian, apa namanya, durian kawin, ada di Thai. Indonesia sekarang musim durian. Insyaallah kalau saya beli durian banyak di Indonesia. Jadi kamu dengan cium baunya saja. Jadi dengan durian, oke, mangga, oke, buah apa saja, oke. Tapi kalau mengidam, mau sentuh kepala botak, macam mana saya carikan yang botak semacam itu? Maukah orang mesti datang, istri saya mengidam, mau sentuh kepala botakmu? Tak jelas, akan mungkin. Akhirnya untuk dia mengatasi masalah itu, terpaksa suaminya bergundul. Suaminya gundul. Jadi istrinya dokter mengidam, pegang kepala saya. Saya kan makan buah, buah ketapi tak? Apa ketapi itu? Setoi. Makan buah setoi. Masya Allah, sedap. Sapu kepalanya. Senanglah suaminya disapu-sapukan macam itu. Kepala macam-macam. Ada yang mengidam kepala botak. Kalau kebetulan kepalanya botak, apa yang disapu? Qala idza kana aqra, artinya botak. Mana tadi itu? Qala fa in kana aqra aw mana bata sya'ru, atau rambut tidak tumbuh, atau rambutnya panjang, aw madfuran, atau disolek atau didandang, lam yundadir raddu, tidak disunatkan mengembalikannya. Sapu sekali saja sudah cukup. Kalau kebetulan dengan dia, waktu dia berwudu, basuh muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, basahkan tangan, sentuhkan ke kepala, terus didiamkan macam itu saja. Basahkan tangan, letakkan ke kepala, dengan tidak menggerakkannya. Itu maknanya min ghairi maddin, min ghairi raddin. Apa hukumnya? Qala
Fala wada'a yadahu bila maddin, dengan tidak menggerakkannya yang sekiranya itu akan membasahi bahagian yang wajib dibasuh, ma yang taliku yang disebut nama menyapu kepala, wahwa ba'du sya'ratin lam takhruj bil maddi an hadir ra'si, yang tidak terkeluar di waktu kita memanjangkannya daripada ukuran kepala, atau kita teteskan air ke kepala kita yang walaupun tidak mengalir, atau dibasuhnya. Jawabannya kafa, cukup. Banyak masalah. Yang pertama, basuh tangan, letakkan ke kepala, diam saja, satu. Yang kedua, qatara, dia ambilkan air, dia teteskan. Ini dengan air botol nih, dia tak sapu, kepala. Setelah basuh muka tangan, air dia tuangkan kepala, itu maknanya qatara. Yang ketiga, ghasalahu, dia basuh kepalanya, dia ambil air, dia tuangkan ke kepalanya. Ketiga-tiganya itu kafar. Hanya catatan, qala lam tahrud, rambut di kepala tidak keluar dari batas kepala. Artinya apa? Kalau kamu rambut panjang, kalau Anda rambut panjang, atau istri kita rambutnya panjang, jadi tak sah menyapu rambut yang terkeluar daripada batas kepala. Ini lain tahallul. Bercukur setelah kita tawaf sa'i, tak mengapa dengan wanita dari dalam kerudung mencukur rambut yang ada di dalam tudung atau dalam kerudung. Tudung? Tudung boleh? Tudung. Tudung bahasa Kalimantan, tutudung. Lain lagi, tutudung itu tempat kita menutup masakan, itu apa namanya? Tutudung. Hah? Tudung saji. Jadi tutudung. Kalau tudung ya sama dengan kerudung. Sementara kalau di waktu berwudu, basuh muka, tangan, di waktu menyapu kepala, dia tamu sapu yang di sini. Dia masukkan tangannya ke dalam telkung dan dia basuh, dia sapu yang di samping menyamping. Itu tidak sah. Kenapa? Sebab rambut yang ada di sini sudah terkeluar daripada batas kepala. Segera jelas. Kalau dia tidak mau mencopot dan menanggalkan sorbannya atau dengan bulangnya, maka dia akan menyerumpurnakan ke atas sorban, tapi setelah menyapu yang wajib disapu. Singkat macam ini, ubun-ubun kita sapu dengan air, yang selebihnya kita sapukan ke atas sorban. Itu makna yang disebutkan di sini. Qala summa yamsahu udhunahi, kemudian kita menyapu kedua belah telinga, zahiran wa batinan. Yang ini disebut dengan zahir, yang luar, batin yang di dalam. Jadi kona-konanya banyak. Zahiran wa batinan bima'in jadidin salasan. Kemudian bima bisima khaihi, kemudian dengan dua lubang telinga bima'in jadidin salasan. Yudkhilu khinsirahi, kita masukkan kedua kelingking kita fihima ke dalamnya, sumayang siluri hilaihi. Ulama berpendapat, membasuh atau menyapu telinga itu akan terbasuh sebanyak 12 kali. 3 kali yang pertama waktu kita basuh muka, terbasuh kedua belah telinga kita 3 kali. Yang kedua waktu kita menyapu kepala juga akan terbasuh 3 kali. Sudah 6. Kemudian yang ketiga secara khusus, masukkan 2 telunjuk tangan kita ke dalam, kita korek-korek. Jadi ada kona-konanya, ada berapa belokan di dalam tuh. Jangan instakan macam itu saja. Ratakan. Sebagaimana dengan kita, kalau kebetulan ada daging, ada kotoran di sini, macam mana kita membersihkannya? Ini juga satu perkara yang perlu kita perhatikan. Kita kadang-kadang waktu berwudu macam itu saja. Ini saya tengok banyak yang wudu. Kaki macam itu juga, pipe air yang dibuka, keran air atau pipe air dibuka begitu deras. Jadi dengan kaki, gunakan tangan kedua-duanya, kanan dan kiri. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda dalam hadis, pada tiap kali kita berwudu, contoh dosa kesalahan daripada muka kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita. Sebagaimana kita ingin menanggalkan daging daripada tangan kita, seperti itulah juga kita usap-usap, kita sapu sampai air meresap ke dalam. Qala rahimahullah ta'ala, qala salasan summa simakhaihi. Sudah 3, tadi itu 9. Kemudian dengan 3 yang terakhir, waktu kita menyapu telinga, ada yang disebut dengan istizhar. 3 kali terbasuh dengan muka, 3 kali tersapu dengan kepala, 6. 3 kali secara khusus, 9. 3 kali yang terakhir istizhar. Namanya istizhar. Itu afdalnya di waktu menyapu telinga. Qala simakhai 2 lubang telinga.
Fayudkhilu khinsirahi fihima, kemudian kita membasuh kedua belah kaki dengan mata kaki 3 kali. Kalau dia bimbang untuk mentasliskan anggota, dia akan mengambil yang sedikit, maka disempurnakan 3 kali secara yakin. Dan sunat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri terhadap tangan dan kaki. La kaffin wahadin, bukan dengan telapak tangan dan pipi. Telapak tangan disuci secara serta-merta, secara sekaligus, sekalian. Tangan 1, pipi 2. Jangan berwudu macam ni. Enggak, muka sekali. Tangan, cuci tangan sekali. Yang disunatkan kanan kemudian kiri, 2 waktu kita mencuci tangan dan juga 2 waktu kita mencuci kaki. Sementara telinga serentak. Ada sebagian ini khilaful aula atau makruh, yang sunatnya sekaligus. Semacam itu juga dengan kepala. Seperti itu juga waktu membasuh kedua telapak tangan, seperti juga membasuh muka. Selesai. Qala, lari lagi. Kecepatan 125. Fayukammilu salasan yaqinan wa yuqaddimul yumna min yadin wa rijlin la khaddin wa kaffin wa udhunin fayutahhiru madufatan sekaligus. Dan disunatkan kita memperpanjang ghurrah. Apa arti ghurrah? Yalsil ma'a wajhihi, membasuh bersama mukanya daripada kepala kepada onok leher, lebih daripada kewajiban yang diwajibkan. Membasuh muka lebih daripada kewajiban disebut ghurrah. Membasuh kaki dan tangan lebih daripada kewajiban disebut dengan tahjil. Macam mana baginda boleh kenal dengan umat baginda nanti pada hari kiamat? Jadi nanti kita mengatakan, aku akan mengenal mereka bil ghurrati wa tahjil. Qala mirfaqahi wa ka'baihi. Wa ghayatuhu, kesempurnaannya itu meratakan haud. Basuh tangan sampai ke sini. Ini yang wajib sampai ke siku, ini mirfaq. Tahjil sampai ke adud. Kalau dengan kaki hampir sampai ke lutut. Qala rahimahullahu ta'ala isti'abul adudi wassaki petis wa yuwaliyal a'dha, dan sunat kita berwudu secara berturut-turut. Kalau kita pisahkan yang walaupun dalam jangka lama hukumnya sah tanpa harus kita memperbaharui niat. Duduk di mana? Hai sabit, basuh muka hai sabit. Mati air, tak apa. Pergi kemana? Pergi kuliah. Basuh tangan di kuliah. Mati lagi air. Belum lagi berwudu. Kemudian setelahnya itu pindah kemana? Ada urusan di tahrir. Perpanjang iqamah. Cuci, sapu kepala di tahrir. Kemudian habis lagi air di situ. Balik kemana? Balik ke hayat asyir. Basuh kedua belah kaki di hayat asyir. Boleh? Tak mengapa. Kepala di hayat sabit. Tangan di bu'us. Kepala di tahrir. Kaki hayat asyir. Bila masa pengajian boleh sembahyang, silakan saja. Kenapa? Sebab berturut-turut dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Semacam itu juga mandi wajib. Mandi wajib juga tidak wajib berturut-turut. Basuh kepala dulu malam supaya mandi pagi Pak Mertua tak tahu kita bekerja. Kalau saya ketahuan, kadang-kadang ada Pak Mertua, Bu Mertua yang hati-hati yang akan kawin, hati-hati. Itu kena pintar sedikit. Apa yang pintar banyak, pintar sedikit saja cukup. Oh, betul-betul Pak Mertua. Ya akhi, Bapak pun macam itu juga dulu. Tak payah tinggal saya lah. Pakai tuala, tak pakai tuala, ada handuk, tak ada handuk, tak ada masalah. Biarkan saja mereka mandi. Bagi mereka kesempatan kalau perlu. Kalau anak baru kahwin, elok dengan kedua orang tua tu pindah ke tempat lain. Bagi mereka leluasa. Mereka mau lari, istrinya mau dia angkat, mau dia gendong, mau dia suapi. Kita juga mau semacam tu. Minta. Baru saja dia mau menyuapi istrinya atau suaminya. Kalau orang tua macam tu tak bertoleransi dengan kita. Itu eloknya dengan orang Arab. Orang Arab tak mau dia duduk di rumah mertua. Dia punya rumah sendiri. Jadi mau dia angkat istrinya. Tak kawan. Kalau mau angkat dengan suami sekali-sekali tak apa. Tapi kalau tiap hari minta diangkat, kesian suami. Minta suapi bang. Sunat suapi bang. Okeylah, tak apa sekali. Tapi kalau tiap hari minta disuapi, teruk juga kita. Ala kulli hal. Jadi macam mana mengenai mandi?
kadang-kadang ada dengan pak mertua, mak mertua yang semacam itu, untuk kita tidak mencurigakan dan tidak membimbangkan mereka. Lepas buat kerja tengah malam, lepas buat kerja lepas isya, dah pergi ke tandas cuci kepala. Sengaja ku mengangkat hadas besar daripada diriku kerana Allah Ta'ala. Kepala saja, setakat dengan kepala saja, jangan mandi, kepala saja. Nanti besok pagi baru disambung. Tak payah pakai tuala. Senang kita pergi ke tandas, kita ke belik mandi. Pak mertua kan tengok ke kepala nanti. Mandi basah atau mandi kering. Itu istilahnya. Kalau mandi basah, mananya junub. Supaya Pak mertua tak tahu kita dalam keadaan junub, kita rambut kering. Tak payah pakai tuala. Handuk kita tinggal. Mandi mana? Dari leher saja sampai ke bawah. Kepala kita tak basuh. Sudah tadi malam. Tapi kata mertua, oh, aku juga macam tu juga. Mertua kiai. Tak boleh ditipu. Sulit. Jangan kawin dengan anak kiai. Jangan kawin dengan anak guru, nanti ketahuan rahasia. Itu rahasia itu untuk kita saja. Harganya RM15 lah. Kita bagi faedah secara gratis. Kalau khususnya untuk akhwat lah, sebab akhwat kan lebih sensitif. Laki-laki ini biasa, saja tengok tak tengok. Kalau Pak Mertua dia jawab. Tapi kalau perempuan malu. Perempuan tak mau layan suami kalau dia bersama ibu dia di rumah. Tak mau, sulit. Hal-hal yang semacam itu nantilah setelah sudah kawin. Sensitif. Benda-benda semacam itu dia terasa malu sekali. Laki-laki tak tahu urusan. Syukurlah laki-laki tak tahu urusan. Kenapa? Sebab kalau tak laki-laki, perempuan tak akan boleh kawin. Kalau menunggu perempuan lamar kita, bila kita kawin? Jadi kalau ente tunggu dia lamar kamu, tak bakalan kawin. Mau tak mau terpaksa kita yang melamar. Kita yang cakap nakkan dia. Dia tak pernah cakap maukan kita. Kalau kita tunggu wanita melamar kita, Allah, sampai putih-putih janggut kita tak ada yang kawin. Syukurlah. Jadi kita berkenan untuk melamar mereka. Kalau lepas selesai, kita mencuci adut dengan sah. Dan tidak diwajibkan kita berturut-turut. Yang walaupun itu afdalnya begitu. Infarraka yang walaupun terpisahkan dalam jangka panjang itu sudah memadai. Jangan dilupakan. Selepas kita selesai berwudu, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, jadikanlah aku daripada golongan yang senantiasa berinabah dan bertobat kepada Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, yang bersih dan suci. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini dua buah hadis. Yang di atas tadi itu sampai kepada min ibadikas salihin, Nabi kita bersabda, yang mengamalkan itu akan terbuka pintu gerbang yang 8 dan dipersilahkan kita masuk dari pintu mana saja. Suatu penghargaan khusus, jangan tertinggalkan. Fadilat mengamalkan doa asyhadu an la ilaha illallah. Satu, mati dengan husnul khatimah. Yang kedua, pasti dan positif dia akan masuk surga. Qala, yang berikutnya, walil a'dha'i ad'iyatun tuqalu indaha la aslalaha, dan pada tiap anggota ada zikir-zikir khusus, tidak ada dalilnya. La asla bimakna la dalil. Basuh air, basuh kedua telapak tangan, doanya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Basuh muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh. Basuh tangan kanan-kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'ti kitabi bishimali. Sapu kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar. Kaki, Allahumma sabbin qadami ala sirat. Itu doa-doa yang dibaca tuh kesemuanya tidak ada dalil. Justru itu aku tidak menyebutkannya, kata mu'alif. Wa adabuhu, usahakan. Ini kecil-kecil saja. Puasa sunat terus sebab lapar. Sembahyang tahajud sulit sebab mengantuk. Sementara yang kecil-kecil semacam ini jangan dielakkan. Sapu kepala semuanya dari sekarang.
Dari besok, kalau di waktu berwudu atau dari nanti waktu kita akan tidur, sapu seluruh kepala. Jangan kita budayakan yang menyapu sebagiannya saja, itu yang memadai. Yang afdalnya sapu semuanya. Selain daripada itu, nih beberapa pipe air. Segi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20. Kemana kita mengambil? Di mana kita mengambil? Sini ada ke timur, situ ada ke barat, situ ke selatan, sini ke utara. Cari tempat wudu yang mengarah ke arah kita. Dapat pahala sunat waktu kita berwudu. Balul kiblat. Jangan simbang. Waktu berwudu, kemana? Besok diskusi jadi tak? Insyaallah apa? Ada. Allah alam. Saya ada kesibukan. Tidak. Senyap dulu waktu berwudu. Jangan berbicara. Wa yabda'u bi'a'la wajhi, dan memulakan air itu kita tuangkan daripada bagian atas. Jadi tuangkan air. Kalau setelah kita berniat air tadi itu kita tuangkan ke dagu, dari dagu ke atas, ya Allah boleh menyusahkan. Sementara kalau kita tuangkan daripada kepala ke bawah, maknanya tanpa kita sapu pun air akan mengalir. Satu. Kemudian yang kedua, wala yultimuhu bil ma. Taltim asal daripada lapama menempeleng. Jadi begini, taltim. Ada orang wudu begitu. Apa itu namanya? Oh, dilemparkan macam itu air. Nah, perlahan-lahan kepala sapu dong. Muka kita juga yang sakit. Qala la yultimuhu fa in sabba alaihi ghairu. Kalau seandainya air dituangkan oleh orang lain, kita mulai daripada siku dan buku lali atau mata kaki. Dan kalau kita yang menuangkan, kita mulai daripada telunjuk. Ya ta'ahadu, dan perlu kita perhatikan amakia ainaihi, dua lubang mata. Ini emok sebut. Yang ini mok. Yang ini lehal. Lehalnya tempat melirik. Itu lehal. Ini lehal. Yang ini mok. Ini diperhatikan sungguh waktu berwudu, takut kalau ada kotoran. Tersebut taimata. Qala, ada taimata. Qala yata'ahadu amakiya ainaihi wa akibaihi, dan tumit. Nabi kita bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka gara-gara tumit seseorang tersiksa dalam api neraka. Jadi tumit belakang, dan juga dengan belahan tumit kadang-kadang retak disebabkan karena musim sejuk. Jadi kita mau akan gunakan tangan kita, duduklah, usaplah, sapulah, supaya air itu meresap dan merata pada anggota kita. Qala wa yuhallilu wa yuharriku khataman mimma yakhafu irfaluhu, sesuatu yang kita khawatirkan akan terlupakan, khususnya di musim sejuk, syita. Wa yuharriku khataman, dan wajib kita menggerakkan cincin kalau itu lekat atau terlalu ketat. Wa yuharriku khataman, agar dengan air meresap ke dalam. Kalau cincin tidak kita tanggalkan, kadang-kadang jam tangan, kadang-kadang cincin. Jadi kita gerakkan waktu kita berwudu, dan menyelat-nyelati jari kaki dengan menggunakan kelingking kiri, dan dimulai daripada kelingking kanan dan diakhiri dengan kelingking sebelah kiri. Tangan kanan, kiri, tasbik menyelat-nyelatinya. Ini mentasbik. Kaki kita menyelat-nyelatinya dari bawah. Tak payah saya angkat kaki. Ini kaki. Ini bukan kaki, ini tangan. Salah paham. Ini perumpamaan saja, ini kaki. Jadi kalau dengan kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebagaimana juga dengan jari tangan. Kalau jari tangan kita menyelat-nyelatnya dengan tasbik, namanya tasbik. Tasbik macam ini makruh di dalam masjid. Yufarqeh, membunyikan. Nah, itu macam itu juga makruh dalam masjid. Duduk berihtiba. Ini duduk ihtiba macam ni. Ini juga makruh dalam masjid. Duduk berihtiba. Apa bahasa kita macam tu? Tak tahu lah. Duduk macam mana saja. Itu makruh di waktu kita berada di dalam masjid. Itu namanya ihtiba. Jadi waktu kita menyelat-nyelati jari kaki, ini telapak kaki kita misalnya, kita menyelat-nyelatnya di khinser, ini namanya khinser. Ini khinser, ini binser, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Jadi dengan kelingking tangan kiri, dimulai daripada kelingking kaki kanan, dari bawah. Macam itu kita menyelat-nyelatinya. Dari bawah bersambung-bersambung, dari kelingking sebelah kanan, bersambung sampai kepada kelingking sebelah kiri. Qala, jelas. Wa yukrahu, dan makruh kita minta basukan dengan orang lain kecuali uzur.
Hal yang sembahyang untuk saya. Kalau mau sembahyang buat wudu sendiri, jangan minta bantu. Tapi wajib minta bantu kalau di waktu kita udur sakit mau tak mau kita minta bantuan. Jadi minta bantuan kadang-kadang hukumnya makruh waktu kita tidak ada udur. Kadang-kadang hukumnya wajib waktu kita dalam keadaan berudur. Waktu kita ada udur. Dan hukumnya mubah atau khilaful aula seperti kita minta ambilkan. Qala ila li'udrin wa taqdimu yasarihi dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, wal israfu fil ma dan membuang-buang air, artinya mubazir, terlalu banyak. Kawan-kawan kadang-kadang waktu berwudu, pipe air dibuka habis-habisan, buka banyak. Mantang-mantang air sungai, air dibuang macam itu, tak boleh. Yang walaupun kita dekat sungai, yang walaupun air tidak ada harganya, tetap kita tidak boleh israf. Yundabu dan disunatkan jangan sampai air wudu kurang daripada 1 mud. Wa huwa ridlun wa thulusun baghdadi dan jangan sampai air mandi kurang daripada 1 sa'. Itu sunatnya saja. Berwudu jangan sampai lebih daripada secopak air. Ini secopak ni untuk berwudu. Kita tumut. Lebih kurang setengah botol ni saja untuk kita berwudu. Dan mandi jangan sampai kurang daripada 1 sa' fitrah, 1 sa' 4 mud. Jadi satu seperti 1 botol besar itulah. Kita 1 botol besar itu baru untuk kumur-kumur. Masya Allah, jimat sekali, hemat sekali mereka menggunakan air pada waktu itu. Maklumlah keadaan krisis di tanah suci Mekah dan Madinah pada waktu itu. Harta di waktu banyak pun juga demikian. 1 sa' 5 ritil. Wala yunashib a'da'ahu dan jangan sampai mengeringkan anggota wudunya, anggota tubuhnya. Jangan guna tuala setelah berwudu. Biarkan basah. Biarkan membasahi pakaian. Orang tua kita katakan mati begirat. Itu bahasa Kalimantan. Sudah mati begirat. Artinya nanti mati bercahaya. Kalau bekas anggota wudu, kalau bekas air wudu itu kita biarkan. Jangan dikeringkan. Itu namanya tansyif. Wala yamfud. Ini apa, Bob? Apa bahasa? Hah? Bahasa kami bagi kipikah? Jangan dikipikakan itu bahasa Kalimantan. Jadi macam tu jangan, macam tu juga jangan. Biarkan saja. Jadi jangan dikeringkan dengan tisu atau juga dengan tuala, semacam itu juga jangan dibuang. Jangan ada rasa malu baju basah kalau selepas kita berwudu. Dia itu pakaiannya seksi, paha kelihatan, lutut kelihatan, tidak ada rasa malu. Kenapa kita malu waktu kita beribadah? Jangan rasa malu waktu kita pergi ke masjid. Waktu kita pakai kain atau sarung, dia tak sembahyang tak ada rasa malu dengan kita. Dia buat maksiat tidak malu. Kenapa kita berbuat apa? Kita merasa segan dan malu dengan orang Mesir atau dengan sahabat-sahabat. Jangan minta bantuan untuk tuangkan air. Wala yang sahabat. Hadis mengatakan menyapu tengkok itu adalah aman daripada ghil. Itu hukumnya maudhu, hadisnya maudhu. Walau kana tahta al-fari, kalau di bawah di dalam kukunya ada kotoran, mencegah air meresap ke dalam, tidak sah wudunya. Walau syak, hati-hati yang kuku panjang, bersihkan kuku, jangan sampai ada kotoran di dalam kuku. Walau syakka fi asna'il wudu, kalau dia syak di pertengahan wudu, apakah dia sudah membasuh anggotanya atau belum? Maka dia wajib membasuh yang dia bimbangkan tadi itu dan membasuh bagian-bagian yang berikutnya. Betul. Dah basuh kaki. Waktu dia membasuh kaki, terus bimbang. Tadi waktu saya basuh tangan, ku basuhkah tangan kiri atau tidak? Bimbang. Dengan kebimbangan Anda wajib membasuh tangan kiri dan bagian anggota yang setelah tangan. Apa? Kepala. Karena ulang tadi. Semacam itu juga kalau kebetulan dengan kita waktu kita sembahyang, Allahu Akbar. Di saat kita sedang melakukan sujud yang pertama, Allahu Akbar, teringat setan datang. Kata setan, hang tadi tak baca Fatihah, tahu tak? Jadi kita akhirnya jadi bimbang. Yang walaupun setan yang mewaswasi kita, bimbang kita. Tadi aku baca Fatihah saja. Anda wajib bangkit daripada sujud yang pertama dan berdiri untuk membaca Fatihah. Apakah yang sangat Fatihah saja dibaca? Tidak. Juga yang selepas Fatihah kita ulang. Apa selepas Fatihah? Rukuk, i'tidal, kemudian baru sujud. Qala lazimahu ma'ama ba'du aw ba'da faragiyah. Sudah selesai. Selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu mau sembahyang takbir, datang setan. Kata setan, itu sembahyang apa? Wudu hang tak sah. Wudu kamu tidak sah sebab kamu di waktu berwudu kamu tak satu kepala. Tak payah.
biarkan saja, jangan hirau. Kalau kita sah selepas selesai beribadah, dia tidak mempengaruhi. Tapi kalau kita sah di saat kita sedang beribadah, yang kita bimbangkan tadi itu wajib kita laksanakan. Qala fayundabu tajdidul wudu, dan disunatkan memperbaharui wudu bagi seseorang yang sudah menggunakannya untuk sembahyang fardu atau sunat. Dan disunatkan berwudu bagi orang junub di waktu akan makan atau minum atau tidur atau berjima kembali. Wallahu a'lam. Kami takkib lagi, komentar lagi panjang sedikit komentarnya. Kalau di waktu bersama istri, sebelum Anda tidur, Anda berwudu dulu. Afdalnya selepas kita bersama istri, tak itu terserah. Ada pertanyaan yang paling lucu sekali. Waktu saya di Kalimantan. Pertanyaan, Ustaz, berapa kalikah yang sepatutnya dengan seseorang itu melakukan hubungan dengan istri? Pertanyaannya macam tu. Jadi mau dibuat jadwal lah. Jadi saya kata, apakah mau dibuat jadwal adzan maghrib, mubasyaratan, setelah isya setengah jam, pukul 9 malam, kemudian asar sebelum maghrib, 45 menit sebelum maghrib. Apakah mau buat jadwal semacam tu? Mohon maaf, benda yang satu tu, dia yang pertama tak ada mata, yang kedua tak ada telinga. Dia punya kehendak sendiri. Jadi jangan sampai dengan antum nanti selepas berkeluarga, siapa saja 17 tahun ke atas semuanya nih. Jadi jangan sampai benda yang semacam itu dibuat jadwal waktu, pukul 12 malam misalnya, atau pukul 9 malam. Dia tergantung pada keinginan dia. Dia mau dah turunkan kehendak dia. Dia kadang-kadang subuh tak tahu subuh, tengah hari tak tahu tengah hari, puasa tak tahu puasa. Dia tetap berakal. Dia tidak mau kalah. Kalau mau kalah mungkin akil balik. Dia tak. Bila dia mau, dia tak tahu urusan. Kamu kalau boleh tak ketawa elok. Seorang melamar. Ini 17 tahun ini. 17 tahun. Datang melamar. Setelah simbang-simbang dengan Pak Mertua atau calon Pak Mertua, apa saya yang ketawa, yang penting kamu jangan ketawa dulu. Dan usahakan untuk tidak ketawa. Saat ketika sedang melamar, simbang-simbang berapa mahar, kawin bila, hantaran berapa, mahar berapa, kawin di mana dan lain sebagainya. Di saat-saat dia sedang berbincang dengan Pak Mertua, calon Pak Mertua tadi itu, rupa-rupanya benda itu naik, tegang. Dia pun marah pada waktu itu. Tadi diam dulu, ini sedang dibincangkan. Marah dia, sedang dibincangkan. Tahu tak? Sabar dulu, ada waktunya. So, pergi, mau tak mau, benda-benda semacam itu tidak membela siapa-siapa. Saya bukan orang pas, saya juga bukan orang UMNO. Tidak membela siapa-siapa. Berjarut dengan istilah di sana, itu mau tak mau akan ada waktu kita membaca kitab-kitab ini. Kenapa? Ada babu zina. Mau tak mau kita akan mencarut. Heboh di Malaysia. Bolehkah Allah mencarut? Dikata Allah minta dan sebagainya. Berlepas daripada politik. Kita berbicara secara hukum. Ada Islam mencarut. Mau tak? Kalau kita belajar seperti di masjid akan ada masalah seperti itu. Bercerubur kata orang Kalimantan akan mencarut kita dengan kebaikan. Macam mana Rasulullah menjelaskan hadis yang berbunyi, man ata dubur mal'unun, man ata duburahu mal'unun, man ata mba'atahu fi duburiha. Terkutuk seseorang yang mensetubuh istri daripada duburnya. Mau tak dubur ditafsirkan dengan telinga? Mau tak? Tak boleh. Mau tak mau kita akan mencarut. Zina definisinya apa? Zina idghamul zakari fi fardin bahasa, memasukkan zakar atau kemaluan laki-laki ke wanita. Boleh masukkan itu kepada lubang mencarut. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi hukum kalau pergi dibaca di dalam masjid akan adalah keterangan-keterangan yang seperti itu. Hadis. Jadi kalau setelah tersebut dengan istri atau dengan suami, sebelum tidur, kalau akan tidur, berwudu dulu, berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum makan, berwudu sebelum minum, dan juga berwudu di waktu akan melangsungkan hubungan kita. Pertanyaan, diingat,
Pertanyaan, Ustaz, kenapa selepas keluar air mani seseorang diwajibkan mandi? Padahal air mani yang keluar tidak seteruk kotoran, najis, waktu kita berak. Buang air besar yang walaupun baunya Masya Allah, tabarakallah, 41 macam bau, 40 macam rempah-rempah. Jadi dengan baunya yang Masya Allah tadi itu, yang walaupun baunya macam mana saja, tapi tiap individu senang mencium baunya dia sendiri. Cepat umumnya menurut macam. Tapi kalau cium bau kentut orang lain, marah dia. Tapi kalau cium bau kentut dia senyap-senyap saja. Musim sejuk hati-hati, jangan kentut dalam selimut. Berkat. Beberapa menit kita tunggu-tunggu, tapi karena kita yang hak kita itu, senyap saja dulu. Tapi kalau dari orang lain, haram. Kentut tanpa izin haram. Itu melantang sungguh. Kenapa orang lain yang kentut? Tapi kalau dia yang kentut dalam selimut, Allahu Akbar, senyap saja. Cium kuzilah sabar. Nah, permasalahan kita satu-satunya teka-teki kuis. Satu-satunya wudu yang tidak dibatalkan oleh kentut, berak, atau bahan besar, bahan kecil, tapi jika menyentuh oleh perempuan, itu adalah wudu setelah bersubuh. Yang akan membatalkan wudu itu satu saja, kalau dia bersubuh kembali. Maksudnya macam mana? Setelah bersubuh dengan istri, sunahnya sebelum dia tidur, sunahnya sebelum dia mandi, sebelum dia makan, minum, itu wudu dulu. Begitu juga hanya disunatkan kalau dia akan mengulang kembali, akan berhubungan kembali dengan istri atau suaminya, disunatkan berwudu terlebih dahulu. Wudu yang itu tak ada sesuatu yang membatalkannya. Jadi tadi itu macam mana? Suruh terus berwudu, belum makan, kentut Anda tidak batal, berak tidak batal, sentuh kulit istri tidak batal. Yang membatalkan wudu kita tadi itu hanya satu, bersetubuh kembali. Kalau Anda bersetubuh kembali, terus mau tidur, kita dituntut untuk mengambil air wudu. Itu maknanya. Tadi belum terjawab. Jadi saya kata begini ya, ahli. Memang saya tahu buang air besar hanya setakat berwudu saja. Keluar air mani, Anda disuruh mandi. Kenapa macam tu? Apa hikmatnya? Mandi di waktu kita keluar air mani, cecair yang suci. Sementara di waktu buang air besar hanya setakat berwudu saja. Padahal dengan yang keluar air besar baunya gosok. Itu kenapa tidak mandi? Dia maunya mandi selepas buang air besar dan berwudu setelah keluar air mani. Tidak mengerti itu orang, tidak mengerti. Coba, kalau kita selepas buang air besar, macam mana keadaan kita? Laki-laki lah secara khusus, tidak berbeda juga dengan perempuan. Kalau selepas kita buang air besar, Masya Allah, tabarakallah, lega, kita cergas, kita ringkas, kita sedap, enak, nyaman. Terus selepas kita buang air, baik buang air besar atau kecil. Tadi macam itu tak? Setelah keluar air mani? Setelah keluar air mani, mau tidur saja lagi. Itu dia. Jadi yang semacam itu karena dicergaskan kembali dengan air mani. Air mandi itu akan membolehkan tenaga dan kekuatan kita. Kalau hanya setakat dengan berwudu saja masih tidak boleh. Masih tidak kembali tenaga kita yang terporsir, tenaga kita yang terbuang. Tapi dengan berwudu tenaga kita boleh kembali. Itu hikmatnya mandi selepas seseorang keluar air mani. Menyapu kedua